McDonald's merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat dengan produk unggulan berupa burger bernama Big Mac. McDonald's hingga saat ini telah memiliki ribuan restoran yang tersebar di lebih dari 100 negara dan salah satunya itu ada di Indonesia. Dan pada tanggal 8 Februari 2018, PT Rexona National Food sebagai pengelola gerai McDonald's Indonesia secara resmi menggandeng PT Aplikasi Karya Anak Bangsa untuk kerjasama pemesanan menu-menu McDonald's yang masuk ke dalam platform GoFood. Kemudian setelah itu pada tanggal 14 Mei 2019, akhirnya McDonald's meluncurkan aplikasi mobile terbarunya. Aplikasi yang dilambangkan dengan logo M berwarna emas yang sudah bisa diunduh baik melalui Google Play untuk ponsel Android maupun App Store untuk ponsel dengan operating system iOS. Dengan mengunduh aplikasi mobile McDonald's ini, kita akan mendapatkan banyak promo-promo yang menarik pastinya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang proses bisnis yang ada di McDonald's. Nah, proses bisnis yang ada di McDonald's telah menggunakan sistem informasi yang mencakup operating support system dan juga managing support system. Di operating support system ini terdapat 3 poin. Yang pertama ada transaction processing system, sistem yang menggunakan terminal elektronik cash register untuk menyimpan dan mengirim data entry penjualan pada semua jaringan yang langsung terhubungi dengan komputer pusat dan dapat langsung diproses untuk keperluan yang cepat atau periodik. Nah, pertama-tama itu caranya yang pertama ada pesanan pelanggan akan diterima oleh sistem point of sale yang akan dicatat langsung oleh McAllen Station sebagai pengumpul data kolektif dari beberapa order station, dan kemudian pesanan akan diproses langsung oleh kitchen dengan hard copy dokumen transaksi sebagai perintah kerja, dan semua data transaksi akan disimpan di dalam file server. Nah, yang kedua itu ada Enterprise Collaboration System. Perusahaan waralaba McDonald's telah melakukan aliansi bisnis dengan menggunakan intranet, extranet, internet untuk membangun jaringan komunikasi yang global dengan customer, pihak eksternal, supplier, dan pihak lainnya yang terkait dalam sistem. Sistem ini merupakan sistem informasi yang berkaitan dengan tim pendukung, kelompok kerja, peningkatan komunikasi, dan produktivitas perusahaan ataupun kolaborasi mengenai bentuk aplikasinya dan otomatisasi pekerjaan. Oke, di layanan online order ini terbagi atas 3 menu. Yang pertama, menu login account untuk para customer, baik itu customer yang reguler maupun yang baru, dengan memasuki kode PIN untuk mengetahui jaringan McDonald's yang terdekat. Nah, di menu kedua ini adalah demonstrasi pembelian. Layanan ini disediakan bagi para pelanggan untuk mencoba melakukan pemesanan online sebelum melanjutkan ke dalam transaksi yang sebenarnya. Dan yang ketiga ini adalah help features, yakni cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan melalui email dan telepon bebas pulsa. Oke, selanjutnya itu ada di poin ketiga ada proses kontrol sistem. Pada sistem ini McDonald's telah mengembangkan in-house system. Proses kontrol McDonald's dapat beroperasi dengan efektif dan efisien sehingga memaksimalkan profit. Di sistem ini tersambung secara otomatis dengan kantor pusat, sehingga para manajer dapat memonitor performa, melakukan kontrol, serta koordinasi dengan tiap outletnya. Oke, setelah kita membahas tentang operating support system, kita akan membahas tentang manajemen support system. Manajemen support system yang ada di McDonald's terbagi menjadi 2, yaitu manajemen information system dan decision support system. Kita bahas tentang manajemen support system terlebih dahulu. Manajemen support system yang digunakan oleh McDonald's yaitu adalah file management system yang menyediakan aplikasi yang dapat membantu store manager dalam business forecasting, inventory management, dan juga human resource management. Aplikasi ini berupa bentuk pelaporan selanjutnya yang digunakan oleh perusahaan dalam menentukan pengambilan keputusan pada sistem penunjang keputusan. Dan yang kedua itu ada decision support system yang merupakan sebuah sistem yang memberikan dukungan komputer secara langsung kepada seorang manajer dalam proses pengambilan keputusan. Bagi McDonald's sendiri, penggunaan DDS ini terlihat ketika setiap store manager dapat memonitor performance sistem secara langsung dan interaktif. Juga dilengkapi dengan manajemen tools analisis dalam menganalisa business forecasting dan juga manajemen persediaan.
McDonald's sedang mengeksplorasi cara untuk mengotomatiskan layanan drive-thru dengan bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Layanan ini nantinya membuat pelanggan melakukan pesanan dengan berbicara pada robot ketimbang karyawan manusia. Dilansir dari Digital Trends, perusahaan tersebut melakukan dengan bantuan dari perusahaan bernama Apparente di Silicon Valley. Apparente didirikan pada tahun 2017 untuk menciptakan platform percakapan berbasis suara untuk pemesanan percakapan yang kompleks. Ia juga dikabarkan mampu menangani percakapan multibahasa dengan akses yang berbeda-beda. Menurut McDonald's, teknologi Apparente yang diuji cobanya akan membuka jalan bagi pengambilan pesanan yang lebih cepat, sederhana, dan lebih akurat selama transaksi di drive-thru. Mereka memang bersiap beralih ke teknologi dalam upaya untuk meningkatkan laba. Selain akuisisi terbaru ini, perusahaan pada awal tahun ini juga mengambil alih Dynamic Yield, ditujukan untuk memberikan pengalaman yang lebih personal. Robot dapat menawarkan makanan atau minuman yang terdapat pada menu secara otomatis dan cepat berdasarkan beberapa kondisi, misalnya menawarkan minuman dingin pada cuaca panas atau menu sarapan di pagi hari. Sebagai bagian dari upaya McDonald's yang berkelanjutan untuk meningkatkan bisnisnya dengan teknologi mutakhir, tim Apparente menjadi anggota pendiri kelompok baru yang terintegrasi dalam tim bernama McTech Labs atau McDonald's Technology Labs. Dalam beberapa bulan mendatang, McDonald's mengatakan mereka berencana untuk memperluas kehadirannya di Silicon Valley dengan mempekerjakan lebih banyak pakar teknologi lantaran Di sini ada peran manajer McD. Ada 5, yaitu mengawasi departemen yang berbeda. Maksudnya, manajemen departemen untuk memimpin sistem tertentu seperti inventaris atau pelatihan. Manajer departemen layanan tamu bertanggung jawab untuk meningkatkan layanan pelanggan dan memastikan promosi dilakukan dengan benar. Sedangkan manajer departemen dapur memastikan makanan dimasak dengan benar, cepat, dan aman. Yang kedua, memastikan layanan yang ramah. Manajer McDonald's bertanggung jawab untuk membuat jadwal karyawan setiap minggu, menyelesaikan keluhan pelanggan, dan melatih atau membimbing asisten manajer. Yang ketiga, stocking, penetapan staf, dan pembersihan. Manajer McDonald's tidak hanya duduk di kantor sepanjang hari, mereka dapat menyiapkan pesanan restoran, menyapa pelanggan, atau membersihkan tumpahan. Mereka memastikan restoran dipenuhi dan dikelola dengan baik untuk semua jam operasi, terutama selama periode puncak, yaitu seperti makan siang dan makan malam. Ketika McDonald's keluar dengan promosi baru, manajer mengubah rambu jendela, papan menu, dan bahkan terkait untuk menjaga toko mereka tetap begini. Dan yang terakhir, mengelola logistik. Pedoman terkait dampak teknologi pasti mempunyai 2 sisi, yang dimana ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Nah, dampak positifnya perkembangan teknologi ini ada 4. Yang pertama, mempermudah dan mempersingkat proses pembelian pada customer, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, dapat meningkatkan jumlah customer, dan masih banyak lagi. Nah, apa sih dampak negatif perkembangan teknologi? Dampak negatif perkembangan teknologi bisa membuat orang pergi malas keluar rumah untuk membeli makan, berkurangnya pelanggan yang datang ke McD langsung sehingga McD terlihat sepi, dan